Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa, sahabat Prokami TV. Perkenalkan, saya Dr. Bigi Pramidi. Dalam kesempatan ini, di hari kedua kita berpuasa. Semoga dalam kondisi yang tetap semangat dan prima ya. Prokami TV ingin berbagi informasi kesehatan pada sahabat sehat semua. Tentu kita merasakan 2 hari ini ya, selama berpuasa. Mungkin di antara kita ada yang berkomentar, sahabat atau teman bicara kita, ngobrol pasangan hidup kita mungkin tentang aroma mulut kita. Sahabat sehat Prokami TV, tentu kita tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Sungguh bau mulut seseorang itu dalam kondisi berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dan kita ketahui persoalan bau mulut ini juga dijelaskan dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demi zat yang berpuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau misk. Kalau kita lihat apakah yang dikaitkan dengan adanya bau mulut ini, seperti yang kemudian kita ketahui, orang yang berpuasa lebih wangi mulutnya daripada minyak misk ya, atau minyak kasturi. Beberapa orang mengira bahwa bau mulut itu kemudian dianggap biasa saja, malah kemudian dikaitkan dengan orang yang dengan berpuasa dibiarkan saja gitu ya bau mulut. Tentu kita tidak boleh demikian melihat dari sudut pandang itu, seperti hal yang dilansir di dalam sebuah kesempatan ya oleh Kiai Haji dari Dr. Ali Mustafa Yakub dalam kitab yang ditulis yang berjudul At-Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah, yang kemudian terkait sekali dengan hadis yang tadi baru saja disebutkan. Seperti yang kita lihat di dalam gambaran ini, hadis yang disebutkan bahwa kita dalam memahaminya tidak serta-merta bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa Allah dapat mengkaitkan aktivitas penciuman ya, bahwa mustahil bagi Allah untuk melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan, membaui atau menciumi, mengindrakan dari apa yang kemudian makhluknya bisa kita rasakan. Maka yang disebutkan bahwa at-tayyatu indallah min rihil misk, yang disebutkan bahwa sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misk, itu bukanlah yang kita yakini bahwa orang dengan berpuasa kemudian dibiarkan bau mulut. Namun ini dikaitkan dengan bagaimana pahala orang-orang yang berpuasa itu lebih daripada orang yang menggunakan wewangian pada hari-hari tertentu pada waktu sholat Jumat dan sholat Id gitu ya. Ini yang kemudian kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganjarkannya pada orang yang berpuasa itu, ridha Allah sebetulnya lebih daripada orang-orang yang memakai wewangian pada waktu-waktu tertentu tadi pada sholat Jumat dan sholat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa keadaan wangi yang kemudian ada dalam rongga mulut kita ya, itu kemudian menjadi suatu pembalasan di akhirat nanti, bahwa tanda seorang mukmin yang berpuasa adalah dengan keadaan bau mulutnya yang kemudian setarakan dengan tadi bau misk atau bau minyak kasturi. Dari pendapat 2 hal yang tadi, tentu kita akan lihat lagi, kita kembali kepada topiknya bahwa bagaimana kita bisa menjaga rongga mulut kita ya, sahabat Prokami TV, dan kita perlu tahu dari mana munculnya bau mulut itu. Ya sahabat Prokami TV, tentu kita perlu tahu dari mana muncul bau mulut yang ada dalam kondisi kita berpuasa. Tentu kita boleh lihat dalam gambaran berikut. Lihatlah sebelah kiri ada masalah gigi yang berlubang ya.
kemudian juga di atasnya ada kondisi karang gigi yang menumpuk, dan juga di permukaan lidah ada juga sisa-sisa makanan yang tertinggal. Dan tidak dipungkiri, bukan hanya masalah di rongga mulut, ada di sekitar saluran pencernaan lainnya yang terkait dengan adanya saluran di mana makanan masuk ke dalam saluran pencernaan dari setiap individu yang berpuasa. Kita boleh memahami bahwa dengan kondisi gigi berlubang di mana makanan akan melekat di sana, kemudian dengan adanya proses adanya asam dan kemudian asam itu dari mana, tentu kita perlu ketahui bahwa keadaan rongga mulut yang disebabkan adanya gigi berlubang, karang gigi, dan juga adanya sisa makanan di sekitar jaringan lunak, serta ada kemungkinan di saluran pencernaan dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Dan itu ada kontribusi yang utama dari bakteri serta jamur yang mungkin ada di rongga mulut, yang kemudian dapat mengubah keadaan dari rongga mulut kita yang kondisinya segar pada awal setelah kita melakukan pembersihan di mulut, kemudian menyebabkan bau mulut. Ini yang kemudian bau tidak sedap ini kita ketahui dalam sebuah literatur suatu unsur yang terbentuk dari adanya aktivitas pembusukan bakteri ini. Ada mikroorganisme yang secara khusus kemudian mengubah suatu dari makanan yang ada atau juga adanya di dalam mulut kita berupa air liur ya, yang kemudian menyebabkan bau tidak sedap. Sekitar 90% dari kasus bau mulut ini itu disebabkan dari kebersihan rongga mulut kita yang kurang terjaga. Nah, ini tantangan betul ya, sahabat sehat ProAmi, bahwa kita harus menjaga kebersihan rongga mulut karena salah satu dan juga faktor utamanya adalah oral hygiene atau kebersihan rongga mulut yang tentu akan memastikan bahwa kondisi bau mulut kita itu terkendali atau tidak. Sahabat ProAmi TV, jika kita tahu permasalahannya bagaimana kita mencegahnya. Nah, ini hal yang mungkin sudah biasa, tapi tentu kita perlu perhatikan betul bagaimana kita perlu menjaga kebersihan rongga mulut kita. Ya, sebelah kiri, bagaimana kita menyikat gigi ke permukaan seluruh dari gigi yang ada, terutama gigi belakang ya. Nah, gigi belakang sangat sulit untuk kita pastikan kebersihannya, mulai dari permukaan gigi, bagian gigitan, kemudian bagian tepi yang dekat pipi, kemudian juga bagian-bagian gigi di sekitar langit-langit mulut kita dan juga sekitar lidah. Itu disikat ke seluruh permukaannya, mulai dari sisi kanan ke kiri, memutar ke dalam, dan juga begitu atas dimulai dilanjutkan di bagian bawah. Tentu kita akan lihat yang sebelumnya sebelah kanan atas gambarnya karang gigi akan menumpuk. Dengan proses kita bersihkan sikat gigi dengan benar dan juga secara rutin kita bersihkan dengan karang gigi ini akan menghasilkan kesehatan gigi dan gusi di sekitar karang giginya juga akan membaik dan akan meningkatkan kebersihan rongga mulut. Kemudian selain itu juga kita perlu membiasakan ya untuk kondisi gigi kita yang mungkin berdesakan atau juga karena muncul karang gigi sela-sela itu sangat banyak, maka bersihkanlah dengan menggunakan benang gigi atau bagaimana pembersihan menjangkau sampai dengan sela-sela gigi. Meskipun mungkin dengan sikat gigi kita rasakan sudah maksimal, tapi banyak hal yang belum tahu kita bisa pastikan dengan benang gigi sisa-sisa makanan terambil. Dan tentu yang ada di sebelah kanan kita lihat bahwa lubang-lubang yang kecil saja itu bisa berpotensi untuk makanan itu akan berada di rongga mulut sekian lama. Nah, itu bisa menyebabkan bau mulut dan juga akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan tentunya ya buat orang-orang di sekitar kita. Itu dilakukan segera untuk melakukan penambalan gigi kita. Baik sahabat ProAmi TV, menjelang kita berbuka tentu nanti kita harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bukan hanya karbohidrat, protein saja, namun sayur dan buah tentu jadi pilihan. Bagaimana kita sebagai keluarga, kita mengajak anak, istri dan juga bagaimana kita menunjukkan keteladanan seperti yang Rasulullah memberikan keteladanan pada sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya untuk kemudian menjaga kebersihan, caranya kebersihan rongga mulut. Tentu kita perlu ketahui dengan adanya pembersihan mulut dengan baik, terutama di sekitar jaringan tadi keras sudah kita lakukan, lidah juga menjadi faktor yang menentukan kebersihan. Kemudian bagaimana kita mulai mengurangi ataupun kita bisa menyetop ya bagi yang masih merokok. Tentu ini menjadi suatu hal yang akan menurunkan kemungkinan dari
keadaan bau mulutnya. Dan penggunaan obat kumur yang tepat dengan penggunaan yang tepat juga akan menjadi suatu hal yang baik untuk kesehatan yang ada di mulut kita. Ini menjadi suatu akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang dalam ibadah Ramadan kita tetap semangat dan juga tentu membuat nyaman orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 14 14 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.